Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu fikih. Dan kali ini kita untuk ilmu fikih akan belajar tentang kurban. Untuk cerita sebelumnya, Mister sudah menerangkan tentang awal mula dari kisah kurban pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, untuk sekarang kita akan menceritakan ataupun Mister juga akan menerangkan tentang kurban dari sejarah Nabi Ismail sampai nanti tata cara dan syarat-syaratnya. Baik, sebelum kita melaju ke sejarahnya, ya, untuk pengertian kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, ya. Bahasa Arab qoroba yuqoribu kurban, ya. Qoroba yuqoribu kurban. Nah, awal kata kurban, ya, dari bahasa Arab yang berarti dekat, qoroba dekat. Dalam pengertiannya dekat ini apa maksudnya? Maksudnya istilah kurban ini adalah, ya, pengertiannya menyembelih hewan kurban, ya. Menyembelih hewan kurban, ya, di sini tulisannya salah, ya. Menyembelih hewan binatang kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah jelas, jika kita ingin berkurban, kita hanya berniatkan karena Allah. Tidak boleh ria, ya. Ini saya hebat, bisa berkurban, punya uang, ya. Tidak boleh seperti itu. Harus karena Allah Ta'ala saya berkurban, niatkan harta kita, milik kita nanti akan ditanya di akhirat. Apabila kita gunakan dengan baik, insya Allah akan mendapat pahala. Kita berkurban dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan nanti pahala dan surga. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke mula sejarah kurban, bagaimana kurban terjadi, ya. Awalnya ini dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mempunyai ayah orang tua yang bukan yang membuat berhala. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim ini membuat berhala dan dijual untuk disembah. Nah, itu. Tapi anaknya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita lanjut, ya, karena untuk menceritakan Nabi Ibrahim ini sangat panjang, kita akan fokus pada sejarah kurbannya saja. Awalnya Nabi Ibrahim ini tidak memiliki anak, ya. Sudah lama, sudah tua, sudah umur sampai 86 tahun. Dulu itu umur orang itu, ya, lebih panjang daripada umur sekarang yang mungkin 65, 63, ya. Ya, dulu mah sampai ratusan tahun. Yang di sini mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam umur 86 ini sudah tua, namun tidak terlalu tua, ya. Mungkin saja karena dulu umur manusia itu sangat panjang. Nabi Ibrahim sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak, ya. Awal mulanya nikah dengan Siti Sarah, ya. Siti Sarah sudah menikah, ya. Sudah lama bertahun-tahun tidak memiliki anak, akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar, ya. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jika aku memiliki anak, ya, aku akan menyerahkan kepada Engkau, ya. Maksudnya rela berkorban apapun kepada Engkau jika saya memiliki anak. Nah, itu adalah doa Nabi Ibrahim. Akhirnya hamilah Siti Hajar dari pernikahannya yang kedua, ya, memiliki anak Nabi Ismail. Dulunya itu diasingkan Nabi Ismail sama Siti Hajar ini karena Siti Sarah itu cemburu, ya, diasingkan untuk kepada suatu padang yang tandus, ya. Dan di situ, ya, kita loncat lagi karena di sini akan fokus sejarah Nabi Ismail, ya, untuk kurbannya. Setelah dewasa, nah, ditinggal di padang itu yang kemudian ada air Zam-Zam, Bukit Sofa dan Marwah, nanti dilakukan haji. Nah, di situ, ya, tempatnya ditinggal Nabi Ismail sama Siti Hajar, ditinggal di situ. Kemudian setelah besar,
Nabi Ibrahim bermimpi, ditagih janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan dalam mimpi itu, wahai Nabi Ibrahim, ya, ditugaskannya untuk mengorbankan Nabi Ismail, ya, diuji. Kata Nabi Ibrahim, apakah ini mungkin mimpi dari setan? Ya, ditunggu. Ternyata sampai 2 kali mimpi lagi, sampai 3 kali mimpi lagi. Jadi mimpinya itu sampai 3 kali, ya. Mimpinya sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah mimpi yang ketiga kali diputuskannya bahwasanya ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim datanglah, ya, ke Bukit Safa dan Marwah tersebut, ya, untuk menjemput Nabi Ismail. Diceritakanlah bahwa wahai Nabi Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan dirimu. Bagaimana jawaban Nabi Ismail? Coba kalau sekarang, pasti takut, pasti kabur, ya. Karena Nabi Ismail adalah orang yang sangat soleh, ya. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, aku ikhlas, ya, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulah Nabi Ismail alaihissalam. Cobaannya tidak sampai di situ, digodalah oleh Nabi Ibrahim ini, digoda oleh syaitan. Ketok-ketok pintunya, tok, ya, dibukanya seorang kakek-kakek. Wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau ingin mengorbankan Nabi Ismail padahal dia tuh anak engkau? Ya. Nabi Ibrahim tahu ini adalah setan, ya. Dilempar batu, kabur, ya. Nah, setelah itu akhirnya dibawalah Nabi Ismail ini, ya. Ya. Nah, dibawalah Nabi Ismail ini ke sebuah tempat, ya, yang sepi, diasalah pedang diasah sudah tajam, ya, dibaringkanlah Nabi Ismail. Setan menggoda lagi, setan, wahai Ibrahim, itu anak engkau, kenapa engkau korbankan? Akhirnya dilemparlah pakai batu lagi. Nah, ini pelemparan batu ini, ya, sampai ketiga kali ini adalah nanti jadi syarat haji, yaitu balang jumroh. Nah, di situ kisahnya yaitu Nabi Ibrahim melemparkan batu kepada syaitan, ya. Setelah ingin disembelih, ya, akhirnya ingin disembelih, dikurbankan, saat pedang sudah nempel di leher, akhirnya digantikanlah oleh domba, ya, yang sudah bisa ceritakan di surga itu diambil, digantikan. Akhirnya yang digorok adalah domba. Itu adalah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, ya, Allah itu mengujinya tidak tanggung-tanggung. Dan Nabi Ibrahim juga sangat taat sekali, ya. Dia tidak ragu akan keesaan Allah, ketaatan perintah Allah, akhirnya disembelih. Namun Allah adalah zat yang paling Rahman dan Rahim, menggantikan Nabi Ismail itu menjadi seekor domba yang dari surga itu digantikan. Akhirnya Nabi Ismail alhamdulillah selamat, dan juga yang hewan kurban itu digantikan oleh domba. Nah, kapan terjadinya kisah ini? Kisah ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah, makanya itu disyaratkannya untuk berkorban. Dan juga ada yang namanya lebaran Aidul Adha. Aid itu kembali, Adha bersembelih, ya. Nah, jadi kembali untuk berkurban, namanya Aidul Adha. Di situ awal kisah cerita berkurban, ya. Mudah-mudahan kalian paham untuk ceritanya. Selanjutnya, bagaimana hukum pembagian kurban dan pembagiannya? Hukum kurban itu adalah hukumnya sunnah. Bagi yang memiliki harta silahkan disisihkan untuk berkurban, ya. Nah, bagaimana kalau orang yang sangat kaya, orang yang mapan, punya mobil 10 misalkan, rumah 3, bagaimana hukumnya? Ingat, kurbannya hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah tapi lebih sedikit diwajibkan, ya. Artinya sangat dianjurkan, namun hukumnya masih sunnah, tapi sangat dianjurkan, ya. Ya, paling tidak seberapa hewan kurban itu daripada hal-hal yang lainnya, ya. Nanti juga hewan kurban ini, ya, akan menjadi alat kita menuju ke surga ketika kita sedang berjalan untuk itu ya, di padang mahsyar itu. Kita punya kendaraan kurban insyaallah, ya. Nah, ini adalah hukum-hukumnya, ya. Untuk yang orang biasa mungkin ya sunnah saja. Apabila orang yang sangat mampu, nah sunnah muakkad sangat dianjurkan sekali.
Dan selanjutnya itu pembagian hewan kurban itu ada 3 ya. Pembagian hewan kurban itu ada 3. Yang pertama itu untuk dirinya sendiri ya. Yang kedua boleh untuk orang mampu, dan yang ketiga untuk orang fakir miskin. Tapi dianjurkan untuk pembagian ini dahulukan dulu orang yang fakir miskin. Selanjutnya boleh diri sendiri dan juga kerabat-kerabat yang lainnya, seperti itu ya. Itu adalah pembagian hewan kurban. Jadi diri sendiri juga boleh makan hewan kurban, tapi tidak boleh semuanya. Nanti itu bukan hewan kurban buat diri sendiri ya. Jadi silakan dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar hewan kurban yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah hewan yang diternak ya, hewan diternak. Contohnya yang pertama adalah unta. Mungkin unta ini dilakukan di Arab ya, karena di Indonesia nggak ada unta ya, nggak ada unta di Indonesia, adanya di Arab. Mungkin ini banyak orang Arab yang melakukannya. Selanjutnya adalah sapi atau kerbau ya, kerbau ya, sapi. Jadi awal mulanya sapi karena kerbau ini hampir disamakan sama sapi, jadi dibolehkan, boleh sapi, boleh kerbau. Dan selanjutnya kambing atau domba. Bedanya apa kambing dan domba? Biasanya kalau kambing ini tidak ada bulunya ya, bulu-bulu halus. Nah, kalau domba biasanya bulunya banyak. Nah, itu bedanya kambing sama domba ya, jangan salah. Misal bagaimana kalau ayam boleh dikurbankan enggak? Ayam tidak boleh, karena ayam itu tidak termasuk syarat-syarat untuk berkurban ya. Mau ayam, mau apa lagi, telur tidak boleh. Hanya hewan-hewan yang sudah ditentukan, dan juga umurnya sudah ditentukan. Jangan masih kecil buat kurban, tidak boleh, kasihan. Harus menunggu dewasa dulu. Selanjutnya ada syarat hewan kurban. Tadi sebelumnya hewan kurban telah mencapai umur ya, jangan yang masih kecil, harus sudah dewasa. Terus hewan kurban juga tidak sakit, harus gemuk, harus sehat. Nah, seperti itu. Dan juga hewan kurban tidak cacat. Misalkan nggak ada kakinya hewannya, nggak ada matanya, nggak ada kepalanya. Nah, cuma ada sembelih nggak ada kepalanya. Jadi hewan kurbannya harus yang paling terbaik untuk kurban, seperti itu ya. Ada larangan juga nih bagi orang yang mau kurban. Misalkan keluarga kalian ingin kurban nih ya, mau ayah kalian, mau mamah kalian, ataupun kalian ingin kurban. Ada larangan yang pertama, tidak boleh mencukur rambut ketika tanggal 10 Zulhijjah. Waktu lebaran ya, lebaran haji ya. Kalau tanggal 9 Zulhijjah, hari sebelum lebaran, boleh untuk mencukur rambut ya, mencukur rambut yang lainnya. Tapi kalau sudah tanggal 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh mencukur ya, kecuali memang setelah kurban boleh mencukur. Mencukur apa? Rambut yang ada di sebagian tubuh kita ya, rambut kepala ya, mau bulu hidung, kumis, jenggot, ketiak, dan yang lainnya. Pokoknya seluruh rambut yang ada di tubuh kita itu tidak boleh dipotong ketika kita ingin berkurban, waktu mulai tanggal 10 ketika berkurban. Tapi kalau sebelumnya boleh ya. Selanjutnya, maaf ya, situasinya lagi ini beres-beres. Tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, alat penyembelihan harus tajam ya, kasihan, harus tajam alatnya. Menghadap kiblat, menyembelih bagian leher. Nah, menyembelih bagian leher hewan kurban itu harus putus 2 uratnya. Ada 2 urat yang di leher itu yang untuk hewan kurban, itu harus putus. Selanjutnya membacakan bismillah dan takbir. 1 kali sembelihan itu maksudnya 1 kali ke bawah dan ke atas itu sudah selesai. Jangan dikeret-keret terus sampai ya. Jangan, kasihan nanti hewannya. Harus tajam, makanya biasanya kalau pisaunya tajam, alatnya itu langsung bisa putus. Terus karena Allah, niat karena Allah, jangan karena yang lain. Terus menyembunyikan pisau atau alat sembelihnya. Untuk sunah-sunahnya, cara-cara lengkapnya ada di buku ya. Silakan kalian nanti diperhatikan yang di buku lengkapnya. Nah, mungkin itu saja untuk pagi hari ini pelajaran fikih. Nanti kalian bisa simak videonya, bisa diulang-ulang terus apabila ada yang kelewat, dan juga jangan lupa ditulis yang tulisan yang ada di video yang ada di sini ya. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.